time, there was a princess who lived in a beautiful land, which everything in it lived peacefully. She spent all her time in the depth of a forest with her 8 little friends. There was a hidden secret place, so magical and dangerous at the same time. This is the story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I travel, can't forget it. Hey, I need a new way. Let's just forgive and take back mistakes. Keep on hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, keep on going, keep on.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 1 Limbangan Tengah, Ibu Ika Mustika SPD. Yang saya hormati Ibu pendamping praktek saya dari BBGP, Ibu Haja Raden Helmi Aini Maliki SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang ada di SDN 1 Limbangan Tengah dan anak-anak didik yang Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara mendiskusikan cita-cita, visi dan misi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih bermartabat dan berilmu, serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Untuk pembuka acara ini, pertama-tama mungkin langsung aja ya Bu. Ya, mau pembacaan doa dulu mungkin Ibu ya. Sebelum memulai acara, nanti ada Pak Ustadz yang akan memimpin dulu doa untuk membuka acaranya. Kepada Bapak saya persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa syafiina wa karimina wa sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa ni'aman wa bimaziyyah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalalika wajhika karim sultanik. Bismillah, tasawwutu billah wa wajhu amri ilallah, masya Allah syahidallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamna Sulaiman ataina hukma wa ilma wa sakhanna jibala ma Dauda yusabina wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum wa Mustarfa Muhammadin akrimna wa rahma bihi wa bililma wa hikmati. Allahumma barik jami' auladina wa lil baitina wa muhibbina wa ahbabina wa talamidi wa talamidati wa barik lana Allahumma fi jami'i kasbina. Ya yuhin, ya yuhin, ya yuhin. Allahumma faqih fiddin wa alim lusda wa nur wa bahu binuril iman wa yakin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ummil Quran. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekarang kita beralih ke acara yang kedua, yaitu kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ya
Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala SDN 1 Limbangan Tengah kepada Ibu Ika Mustika SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu diberikan kesempatan untuk menerima ini, di mana di sini ada bimbingan nih maksudnya untuk Ibu SDN 1 Limbangan Tengah. Ada sedikit gimana ya, antara bunga sedih tapi juga bangga. Alhamdulillah di SD ini ada sosok guru yang menjadi atau terpilih usianya ya, lulus dari sekolah, dari apa, bimbingan ya maksudnya ini dari yang terhormat juga. Ini ada guru pembimbingnya, ada baca, ada ya. Terima kasih juga guru-guru dari Limbangan Tengah 1, Limbangan 1 SDN 1 Limbangan Tengah juga ikut mendorong bahwa itu ya, dalam bidang pada guru, juga siswa-siswinya juga alhamdulillah ada kerjasama, ada keserempakan gitu ya. Makanya alhamdulillah dengan nilai hasil baik ini mudah-mudahan jauh dari jibal yusabih wa khaira wa kunna fa'ilin amma ba'd. Mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur ke Zat yang Maha Luhur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala SD Limbangan Tengah 1 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, Bapak Ustadz, juga nih calon guru penggerak hebat, juga anak-anak yang ikut di sini yang Ibu cintai serta Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini pendampingan yang kedua Ibu, dulu di bulan Desember ya, Desember pendampingan Ibu 1. Sekarang ada pendampingan yang kedua untuk calon guru penggerak hebat, yaitu Ibu Randani. Semoga menjadi aset nomor 1 di sini untuk bisa dikembangkan kepada Bapak Ibu guru di sini, sehingga bisa maju dalam dunia pendidikan. Tujuan untuk pendampingan yang kedua itu yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini itu yang menjadi tujuan utama diskusi ini. Berbicara visi, Ibu mungkin di sini sudah ada visi ya Bu. Kalau boleh tahu apa Bu dari visi di sini? Ini ada visi di sini. Ya. Meningkatkan kecerdasan murid.
Ya, alhamdulillah di sini sudah punya visi. Awal membuat sebuah visi itu mulai dari adanya kalimat rumpang yang harus diisi. Kita tidak bisa membuat sebuah visi. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, Ibu? Memimpikan murid yang bagaimana? Coba Bapak Ibu mungkin murid yang bagaimana? Berat lagi nih. Jadi memimpikan anak murid-muridnya yang beriman, bertakwa, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Ada 6 ya profil pelajar Pancasila ya. Insya Allah semua yang berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi kita harus yakin bahwa murid-murid kita itu adalah apa? Amanah. Wah, bagus sekali. Amanah, aset untuk bisa dikembangkan. Alhamdulillah sudah bisa menjawabnya. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan di sekolah ini, Bapak Ibu? Agamis, hebat, religi ya. Alhamdulillah, berarti sesuai lagi dengan profil pelajar Pancasila nomor 1 ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-muridnya itu sadar bahwa ya punya kecakapan, kompetensi yang perlu dikembangkan ya di masa yang akan datang. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Harus yakin dengan semua yang tadi ada aset, ada siswa, harus yakin bahwa apa? Nah, bahwa murid kita ini bisa jadi murid yang aktif yang nantinya akan menjadi orang sukses. Nah, itu harus yakin, jangan ragu. Nah, itu. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah, bagus sekali. Jadi bahwa kita harus membangun solidaritas di antara warga sekolah. Semua itu terjadi, maka akan terwujudlah visi yang menjadi mimpi atau cita-cita di masa depan sekolah kita, yaitu SD Limbangan Tengah 1. Ya, ada visi. Baru dari kalimat rumpang tadi kita tahu bahwa visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Seperti tadi ingin memimpikan murid yang bagaimana, itu impian. Kita harus punya mimpi. Tidak boleh tidak punya mimpi. Di mau ya saya kumaha kita pemerintah oh tidak bisa. Harus punya mimpi. Cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau sekolah. Jadi mimpi dari suatu sekolah. Mungkin ke depan ibu kepala sekolah ini akan dijadikan apa untuk ke depannya? Itu aset-asetnya tuh. Pialanya juga banyak. Nah, ke depan ingin jadi apa? Mungkin ini jadi sekolah yang terdepan di Limbangan. Nah, itu ya. Visi berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Siapa pendiri di sekolah, pimpinan, bapak ibu guru, dan murid-muridnya. Itu harus kompak. Komitenya. Kalau tidak ada kekompakan, tidak ada kolaborasi, tidak mungkin terwujud visi tersebut, mimpi tersebut. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari lembaga yang ingin dicapai. Ada juga yang berpandangan bahwa visi adalah suatu pandangan tertentu mengenai arah manajemen lembaga. Nah, lembaga ini kan sekolahnya lembaga ya, jadi harus punya arah manajemennya. Mau dibawa kemana ini sekolah? Mau dijadikan apa ini sekolah? Jangan seperti ini. Biar ngantosan gini aku dengan lamanya ngantosan mah. Kumaha? Bagaimana caranya? Harus aktif semua. Bukan hanya pimpinannya, tapi semua warga sekolah, bapak ibu guru mendukung ya untuk membuahkan mimpi tersebut. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa
untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Jadi utamanya kalau mau membuat itu harus punya arah yang jelas. Sekolah ini mau dibawa kemana? Apakah mau diam? Biar aja dari dulu sampai sekarang seperti ini mau, atau mau dibawa kemana? Nah itu dicerminkan dalam sebuah visi. Visi itu seharusnya dipampang dulu itu ya, mengurangi nanti kalau sudah ada ya. Jadi untuk membawa masa depan sekolah ini mau dibawa kemana? Yaitu mimpi. Maka sebagai penguatan, nah ini ada penguatan ya. Visi merupakan suatu rangkaian Udahnya ini tadi penguatannya ya. Nah, ya, alhamdulillah udah sampai penguatannya. Ibu Ramdhani adalah seorang calon guru penggerak. Ibu Ramdhani sudah membuat sebuah visi guru penggerak, bukan visi sekolah, tapi visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Nah nanti Ibu Ramdhani akan memimpin diskusi dengan Ibu Kepala, dengan Bapak Ibu Guru, mau dibawa kemana ini sekolah. Ya silakan nanti Ibu Ramdhani ya diskusi dengan Ibu Kepala, dengan Ibu Guru dan ada beberapa siswa mendiskusikan visi sekolah. Tapi jangan lupa ketika Bu Ramdhani bukan mengubah, bukan membuang visi yang sudah ada, tetapi visi yang sudah ada nanti Ibu Ramdhani yang bisa ditampilkan dan bagaimana, apakah sudah sesuai dengan apa tadi kalimat tumpang dan jelas arahnya mau dimana, bawa kemana sekolah ini. Nah, maka silakan Ibu Ramdhani sekarang pimpin diskusi dengan Ibu Kepala yang terhormat juga Bapak Ibu Guru tentang visi sekolah. Dia punya bekal visi guru penggerak. Silakan Bu Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu pendamping praktik yang telah memberikan pengarahan untuk pagi hari ini di acara pendampingan kedua calon guru penggerak tingkatan ke-7 Kabupaten Garut. Dan selanjutnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Ya, susunan acara pertemuan tadi sudah disampaikan oleh Ibu pendamping praktik dari pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan penutup. Sebelum kita beralih ke acara inti, ada sebuah puisi yang akan dibacakan oleh seorang murid kelas 5, Nelsa Ainur Saija. Untuk Nelsa, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berlalu, nyusun kerikil tajam setiap sudah mengeri. Menapaki lintas waktu yang kian menanti, demi tuntas-tuntas kecil tak henti berkritasi. Menguntai asa di balik sang mentari di langit bumi pertiwi,
Terima kasih buat siswa Nelsa yang telah membawakan sebuah puisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari puisi ini kita bisa melihat nilai-nilai yang terdapat, dan salah satunya di dalamnya ada nilai visi yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Nah, nilai-nilai bagimu wahai mentari negeriku, bagimu wahai pahlawan ketunaanku, bagimu wahai lentera hidup bangsaku, untuk pengabdianmu wahai mentari di langit bumi pertiwi. Nanti kedepannya kita akan mengadakan perubahan, begitu ya Bu Bapak ya, mengadakan perubahan dari visi sekolah kepada visi yang kita inginkan untuk satu tujuan yang akan kita bangun di sekolah kita sendiri. Nah, untuk sebelum maju ke acara berikutnya, saya di sini mau persilakan dulu Bapak sama Ibu Guru untuk memperhatikan atau menyimak video yang akan saya sajikan. Hold my breath, hush my head, count my steps. I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try to keep forgetting. Nanti sekarang kita beralih lagi ke video yang kedua. Nanti di akhir video saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian apa persamaan dan juga apa keyakinan yang ada di video pertama sama video kedua. Nah, maaf Bapak Ibu sekalian, yang video kedua jangan benar ya. Ini berkisah seorang beruang, seekor beruang ya, yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan satu tujuan yang akan dia inginkan, tapi melalui suatu perjuangan yang keras. Yang nanti Bapak Ibu sekalian akan menyimak.
Nah, sekian aja dulu Bapak Ibu telah menyaksikan 2 video berturut-turut. Nanti di sini dari film tersebut, dari video tersebut, kira-kira apakah pembelajaran yang bisa diambil dari kedua video tersebut? Apakah ada persamaan dari kedua video tadi? Video yang penari balet. Penari balet itu tertatih-tatih mewujudkan mimpinya walaupun kakinya sakit, tapi mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai tujuan yang besar untuk mewujudkan mimpinya. Ini berlaku juga sama dengan beruang tadi. Jadi keterkaitan antara video 1 dengan video 2 bersama-sama mempunyai tujuan yang sama. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan, yang bisa ditangkap dari kedua video yang tadi. Bu Haji bisa? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau melihat dari tayangan video tadi dan mungkin dalam kehidupan kita, tentunya untuk mencapai suatu keinginan atau sebuah cita-cita, kita memerlukan sebuah perjuangan atau upaya-upaya sehingga cita-cita itu dapat terwujud. Dengan perjuangan yang keras, tentunya kita juga berdoa, insya Allah apa yang kita cita-citakan semuanya akan terwujud. Walaupun perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Tadi penari balet yang sakit kakinya, tapi akhirnya dia dapat bisa. Kemudian beruang tadi ya, dengan akal pikirannya, dengan segala upayanya, akhirnya mencapai apa yang dia cita-citakan. Rupanya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji yang telah menyampaikan kelas balik dari 2 video tadi. Ya, tidak ada yang salah dengan apa yang sudah dijelaskan, bahwa sesuatu yang kita anggap rumit, yang kita anggap susah, belum tentunya sampai kepada sesuai sama keinginan kita. Tetapi dengan keyakinan yang kuat, dengan semangat yang kuat, dengan tujuan dan visi kita yang kuat, kita bisa mencapai itu semua bersama-sama. Kita lanjut lagi di cita-cita untuk murid. Tadi udah yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu pengajar praktek. Ya. Jadi bisa dirangkum cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah amanah Allah yang harus kita fasilitasi dan gali potensinya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, di sekolah, apa Bapak Ibu guru setuju dengan kalimat rumpang yang disusun tadi bersama-sama? Atau mau nambah? Sudah setuju? Ya, sudah setuju. Kita lanjut lagi ke kalimat rumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan agamis, religius, dan berkebinekaan global. Setuju Bapak Ibu guru? Setuju? Ya, ini yang utama ya, harus ada agamis, religius, dan juga berkebinekaan global. Dilanjut lagi ke kalimat rumpang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya memiliki kecakapan abad 21. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak, mungkin Ibu minta waktu sebentar untuk menyampaikan. Nah, saya yakin bahwa kita guru sebagai pendidik memiliki potensi dan pengetahuan kita masing-masing. Beda sama siswa yang ada. Jadi saya mengakui bahwa sebagian guru mungkin kecakapannya di bidang IT atau bidang abad 21 mungkin agak belum maksimal ya Bu Haji ya. Jadi kita tugas saya mungkin lebih ke depan insya Allah untuk merampungkannya kembali. Jadi saya lihat dari keadaan kenyataan aja setiap hari, murid yang lebih dominan Bu Haji memiliki kecakapan abad 21. Contohnya aja dari pengaruh handphone atau HP,
murid yang lebih dominan untuk bisa mengoperasikannya, sementara kita guru baru bisa memakai sebatas WA, telepon, atau yang biasa. Sedangkan siswa udah game online ya, anak-anak ya, bener ya? Udah mulai game online, sudah bisa membuka yang online sendiri ya. Jadi saya harap nanti kedepannya ada pembaharuan di SD kita, khususnya di SD 1 Limbangan Tengah, tentang kecakapan para pengajarnya. Nanti insya Allah ya Bu Haji, nanti kita bersama-sama untuk memulai pembelajaran yang sesuai dengan kecakapan abad 21, khususnya di bidang teknologi. Yang berikutnya, yang kalimat rumput tadi, apakah sudah setuju bahwa pentingnya memiliki kecakapan di abad 21 ini? Apalagi sekarang kan kita maju dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, yang banyak menggunakan teknologi IT untuk mengakses kurikulum tersebut. Yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan peserta didik yang aktif dan berprestasi. Apakah Bapak Ibu setuju? Kalau ditambah aktif, kreatif. Oh ya, aktif, kreatif, dan berprestasi. Ya. Ini kan namanya diskusi ya. Kreatif ya Bu Haji? Kreatif. Ya, tadi ada tambahan dari Bu Haji Nenden bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan peserta didik aktif, kreatif, dan berprestasi. Karena itu yakin dan Bapak Guru sekalian juga yakin bahwa bila mana peserta didik sudah aktif dan kreatif, otomatis dia akan memegang suatu prestasi yang besar dan gemilang. Kalimat tumpang berikutnya dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pentingnya membangun solidaritas di antara guru dan warga sekolah. Apakah Bapak Ibu guru sekalian setuju? Setuju. Alhamdulillah. Ibu jadi sekarang di SDN 1 Limbangan Tengah sudah setuju dengan cita-cita untuk murid melewati kalimat tumpang. Nah, kita berlanjut ke acara intinya, yaitu visi sekolah prakarsa perubahan ya Bapak Ibu sekalian. Visi sekolah dari SD 1 Limbangan Tengah terwujudnya peserta didik yang akhlakul karimah, cerdas, sehat, berwawasan global, dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Visi sekolah Bu Haji. Ya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru sekalian, apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dirubah kalau belum sesuai. Boleh ditambah, boleh juga dikurangi. Karena sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Jadi terwujudnya peserta didik yang akhlakul karimah, cerdas, sehat, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya betul sekali ya. Tadi ada saran dari salah satu guru Pak Tias untuk merubah berwawasan global diganti dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini ada benar juga ya, karena di dalam salah satu filosofi KHG yang ada dengan profil pelajar Pancasila, berwawasan global sudah terdapat di salah satu poin di dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua gitu ya. Ya. Terus ada agama, ada satu ya. Ada. Bertakwa. Silakan diketik aja. Jadi namanya fik ini mau berubah, kalau sudah ada pasti yang Nah sekarang kalau sudah sesuai, nanti kita rubah bersama-sama di prakarsa perubahan nanti setelah misi sekolah ya Bapak Ibu.
Kita berlanjut dulu ke misi sekolah. Yang pertama, menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, optimalisasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, menata lingkungan sekolah sehat bersih sebagai lingkungan pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan iptek, bahasa, olahraga, seni sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Dan yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira misi sekolah ada yang perlu kita tambahkan, atau ada yang perlu kita kurangi? Silakan. Oh ya, nanti ada tambahan imtak ya. Moga Bapak Ibu bisa. Ya, nomor 1 keyakinan akidah mungkin sudah ya Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, optimalisasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan. Ada yang diganti? Ada. Tadi adanya, Pak Tia, mau? Ada yang kedua? Ya. Mewujudkan peserta didik. Itu mau optimalisasi ya. Nanti sudah di perangkat perubahan diketik lagi. Sekarang yang ketiga, menata lingkungan sehat bersih sebagai lingkungan pembelajaran. Wajib mungkin sudah cukup. Berarti mewujudkan ada Bu Haji? Ya, bisa ditambah, bisa dirubah. Kembali lagi ke tadi supaya nyambung. Ya. Peserta didik yang aktif dan kreatif itu. Ya, berarti ada yang nomor 2, nomor 3 diganti ya Bu Haji ya. Ya. Sekarang nomor 4, mengembangkan iptek jadi imtak ya Bapak ya. Oh, imtak dan iptek ya. Bahasa, olahraga, seni. Oh, penambahan aja imtak ya. Imtak dan iptek ya. Nanti kita tambah di prakasa perubahan ya Bapak ya. Sekarang yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah. Mungkin dari Bu Haji menambahkan yang kelima. Kerjasama seperti solidaritas. Oh ya, nah itu salah satu kunci ya, benar Bu Haji. Salah satu kunci di sekolah bahwa solidaritas yang utama. Dimana visi harus tujuan dapat tercapai, visi dapat tercapai, berarti harus memerlukan solidaritas dari seluruh warga sekolah. Ya, baik, berarti kita lanjut di perubahan visi sekolah. Tadi terwujudnya peserta didik yang akhlakul karimah, cerdas, sehat, berwawasan global, dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama, dirubah menjadi terwujudnya peserta didik yang merdeka, mandiri, kreatif, dan berkarakter baik berdasarkan iman dan takwa serta berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur, mencerminkan profil pelajar Pancasila. Setuju Bapak Ibu? Isi? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita ke misi sekolah. Tadi 5 poin misi sekolah yang diganti, poin 2, poin 3, poin 4 nanti ada penambahan imtak, terus sama poin 5. Yang di poin 2 mewujudkan peserta didik yang amanah dalam beragama dan berakhlak mulia dalam kehidupan. Dan yang ketiga mewujudkan peserta didik yang aktif dan kreatif serta mengembangkan imtak dan iptek ya Bapak ya, yang tadi. Dan yang terakhir membangun sikap solidaritas di antara warga sekolah. Setuju sekarang Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah setuju. Sekarang saya diskusi kita mengenai visi dan misi sudah selesai. Saya lanjut lagi ya. Nah, sebelum saya lanjut, kayaknya butuh ice breaking nih Bu Haji. Ya boleh berdiri sebentar Bapak Ibu, siswa juga.
Anak-anak didik sekalian, boleh berdiri sebentar. Kita ice breaking dulu ya untuk lanjut lagi. Oh, bukan ya, ada ya. Sekarang, ya. Ini apa terpengaruh siswa kelas 1 jadi bisa ya. Oh iya, literasi ya Bu Haji ya, literasi ya. Sekarang perhatikan gerakan saya. Perhatikan gerakan saya, bukan suara saya. Bisa dicerna? Bisa dipahami? Perhatikan gerakan saya. Gerakan, bukan suara. Bisa? Kalau saya sebut kepala, berarti ada yang belum fokus. Kalau saya pegang aku nyebut ya. Jadi cluenya kita jalan di sini. Cluenya perhatikan gerakan saya, tapi jangan didengar perkataan saya. Bisa? Bisa. Kita coba sekarang. Mata. Masih aja Nelsa belum fokus Nelsa. Sekarang yang kedua lagi. Fokus ya Bapak Ibu. Kepala. Ya, disentuh Desi, disentuh pundaknya. Sekarang lanjut lagi. Mata. Iya, bisa. Ya, udah fokus Bapak Ibu guru berarti. Bapak mau jalan Bapak? Bapak mau jalan dulu? Bapak, kayaknya Bapak yang jalan juga salawat Haji. Mau ya jalan salawat Bapak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Rasulullah memang tahu ya. Kita nabi sampai sana sebelumnya Subhanallahil hayyul qayyum. Ayat tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanallahil wahidil somad. Wahidil somad. Tergantung Allah. Muka triliunan pada yatiu subhanallah. Bahwa di tanggal 11 sampai 20 subhanallahil wahidis somad. Ya teh bulan Allah ya. Urang beserta utusanana dari Rasulullah. Maka urang babaranana ya sallallahu ala Muhammad. 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 Itu maka ya. Mudah-mudahan ayat manfaat kalau sadayana menunjukkan kemahabbatan udah Rasulullah di bawah kuasa sama Bismillah. Ya, dipersilakan lagi kepada Bapak Ibu guru duduk kembali dan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang mengusulkan request ya Bu Haji ya, request untuk yel-yelnya selawatan. Mungkin sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang pertama Bu Haji. Ya amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, Ibu Haji program sekolah yang berdampak pada murid yang akan dilakukan di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian dan saya sekarang mau menjelaskan kepada Ibu pengajar praktik bahwa sekarang pelaksanaan program-program yang ada di SDN 1 Limbangan Tengah sudah termasuk yang ada di sini ya. Sudah saya jabarkan. Di antaranya melaksanakan program 5S, melaksanakan senam bersama, melaksanakan literasi, membaca surat pendek, menjaga kebersihan lingkungan, melaksanakan sholat duha,
melakukan pembelajaran menggunakan media teknologi dan mengenal abad 21. Semua itu alhamdulillah Bu Haji di SDN Limbangan Tengah 1 sudah dilaksanakan sehari-hari. Nah, untuk melaksanakan senam sendiri biasanya dilakukan di hari Jumat dan hari Sabtu Bu Haji. Terus melaksanakan literasi selama 5 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah dilaksanakan di seluruh kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Membaca surat pendek juga sama Bu Haji ya. Sesudah berdoa, menjaga kebersihan lingkungan utamanya sesuai kemarin dengan yang sudah diimbaskan kepada saya tentang budaya positif di sekolah. Salah satunya adalah Lisa, lihat sampah ambil dan ditaruh ke tempat sampah. Begitu Bu Haji. Lisa, lihat sampah ambil. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari program-program ini diantaranya membudayakan program 5S sebagai budaya sekolah menuju profil pelajar Pancasila, menjaga kebugaran, terus melatih membaca, menambah wawasan, menumbuhkan iman dan takwa, menciptakan lingkungan bersih, asri dan nyaman, menumbuhkan iman dan takwa, menumbuhkan kreativitas peserta didik dan mengenal IT dengan baik. Jadi nanti kolaborasi antara para pengajar yang sebagai sistem among di sekolah dan juga dengan para siswa untuk bersama-sama mewujudkan suatu visi yang tadi telah ditetapkan ya Bu Haji, terus melaksanakan program-program yang telah dibuat bersama. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mencerminkan visi sekolah, diantaranya apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, sudah ditentukan Bu Haji, mencerminkan sekolah untuk memiliki karakter berkebinekaan global. Kenapa harus berkebinekaan global? Karena berkebinekaan global di dalamnya selain kita harus mempelajari wawasan global, kita juga harus memiliki karakter toleransi berkebinekaan global. Seperti setiap hari Kamis pakai baju kebaya, ya, terus bersama-sama mengikuti acara di sekolah maupun dari acara keagamaan maupun acara lainnya yang diselenggarakan di sekolah. Jadi ya, jika ada peserta didik kita yang berbeda agama, maka di dalamnya kita memiliki toleransi berkebinekaan global. Kebetulan di sekolah kita ada Bu Haji yang berbeda agama. Ya, ada Bu Haji di kelas Kristen, ya di kelas 3 Bu Haji. Medan, dari Medan. Toleransinya ada, alhamdulillah Bu Haji. Terus bagaimana memiliki toleransi beragama, bagaimana memiliki toleransi suku dan budaya, jadi lebih include Bu Haji dan saling melengkapi berisi di dalamnya dibandingkan dengan berwawasan global. Sesuai sama visi yang tadi dirubah di awal bahwa dari berwawasan global sudah terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjalin hubungan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut. Nah, di sini saya sudah menetapkan wajib karena menjalin hubungan yang baik itu dengan orang tua, dengan warga sekolah, komite, termasuk juga dengan komunitas praktisi wajib. Salah satunya KKG gugus ya wajib ya. Ya, yang ada di dalam sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Lanjut lagi, apa sih bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, diantaranya perubahan visi yang tadi ya Bu Haji, terus melakukan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mewujudkan visi dan misi yang amanah profil pelajar Pancasila. Di salah satunya pengadaan ekstrakurikuler pramuka Bu Haji yang sudah dilaksanakan di SDN 1 Limbangan Tengah. Untuk menciptakan suatu ekstrakurikuler bagaimana membentuk karakter agamis dan religius seperti melaksanakan sholat duha, membaca doa-doa pendek, literasi sebelum pelajaran dimulai. Nah, apa saja langkah konkret nih yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, di sini kita membentuk di SD 1 Limbangan Tengah bahwa membentuk ekstrakurikuler, membuat program sekolah, membuat kebiasaan berbudaya positif, menciptakan rasa solidaritas atau toleransi seperti ada yang waktu itu menengok peserta didik yang sakit,
tidak membedakan suku dan budaya termasuk agama dan tercantum di dalam rancangan kerja sekolah. Nah, di sini akhir dari rangkaian acara yang dari awal kita sudah jalani. Nah, di sini mungkin langsung kesimpulan Bu Haji. Ya, kesimpulan di sini baik Bapak dan Ibu, setelah kita berdiskusi dari awal sampai akhir dari visi perubahan prakarsa visi dan misi sekolah sampai kepada program-program yang akan dilaksanakan di sekolah kita, maka saya di sini menyimpulkan bahwa visi dan misi kita ada sedikit perubahan, diantaranya yang awalnya adalah terwujudnya peserta didik yang akhlakul karimah, cerdas, sehat, berwawasan global, dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Sekarang kita diganti lagi menjadi terwujudnya peserta didik yang merdeka, aktif, kreatif, dan berkarakter baik berdasarkan iman dan takwa serta berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada perubahan yang Bu Haji yang tadinya berwawasan global kita rubah menjadi profil pelajar Pancasila. Kemudian di misi juga ada sedikit perubahan yang Bu Haji dari poin di poin 2, 3, dan 5. Imsak dan Istek. Ya, inilah akhir dari rangkaian saya. Terima kasih untuk kehadiran maupun partisipasi untuk acara perubahan visi prakarsa visi dan misi sekolah ini. Kemungkinan ada dari kekurangan di diri saya, dan saya berharap bisa sama-sama melengkapi kekurangan diri saya dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru sekalian di sekolah ini, supaya kita dapat mewujudkan visi dan misi kita, dan satu tujuan kita sama untuk membawa peserta didik kita menjadi aktif, kreatif, dan berprestasi ke depannya. Nah, saya akhiri dulu sampai di sini, dan saya akan kembalikan lagi kepada Ibu pengajar praktek sekalian moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu aplaus tepuk tangan untuk Ibu PDPRD, Ibu Ramdhani, Ibu Kepala. Perlu diketahui Ibu Ramdhani begitu lantang memimpin diskusi dengan Bapak Ibu guru sehingga terbentuklah satu visi baru sekolah. Apakah Ibu setuju dengan ini? Bukannya tidak benar yang ada di sini, tetapi hanya ditambah, disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, yaitu pendidikan abad 21 tadi ya Bu, bahwa di abad 21 itu yang asalnya teacher center sekarang jadi student center. Jadi pusat ada di murid. Juga prinsip utamanya 4C, ingat itu, dari pembelajaran abad 21. Critical thinking, communication, creative thinking, dan collaboration. Ya, jadi 4C, ingat, dari pembelajaran abad 21 itu 4C. Tadi sudah dimasukkan 4C tersebut di dalam visi yang sekarang. Mudah-mudahan visi yang dibentuk oleh aset kita di SD Limangan Tengah 1, yaitu Ibu Ramdhani yang hebat, insya Allah tadi untuk mewujudkan mimpi sekolah ini mau dibawa kemana. Insya Allah akan maju dengan adanya CGP yang hebat, dan Bu Ramdhani tidak hanya cukup sendiri, tapi berbagi dengan rekan gurunya, sharing and growing together. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.